Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema 5 cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, penyertaan, pemeliharaan-Mu, untuk berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami ada dengan apa yang ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Buka hati, pikiran, dan telinga hamba-Mu, anak-anak-Mu semua, biar mendengar firman Tuhan, biar firman itu menjadi rema dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih dan berdoa. 5 cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Memang kesukaan dan pekerjaan si iblis sehari-hari adalah ingin menghancurkan umat Tuhan. Dia tidak senang jika sebagai umat Tuhan
diri kita keadaan sehat, damai, sejahtera, sukacita, dan hidup kita semuanya baik-baik saja. Apa yang baik ada di hidup kita, dia ingin curi, dan dia ingin bunuh, dan dia ingin binasakan. Itulah pekerjaan si iblis yang jahat itu. Lihat di Yohanes 10 ayat 10. Boleh buka sendiri, Yohanes 10 ayat 10. Cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Ada 5 hal, tetapi ini yang pertama adalah cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Satu adalah melalui hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iblis sangat paham untuk menghancurkan diri kita. Dia tidak mau orang percaya atau diri kita fokus kepada Tuhan. Dia ingin membuat kita sibuk melalui pekerjaan kita, hobi kita, keluarga kita, anak kita, dan sibuk juga dengan pelayanan kita. Sehingga kita lupa untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita tidak dapat intim dengan Tuhan. Sehingga kita berfokus kepada Tuhan lagi. Hati kita sudah tawar dan sudah tidak ada minat untuk berdoa melayani Tuhan atau lagi mendengar firman Tuhan. Karena itu jagalah hati kita agar si iblis jangan sampai dia merusaknya. Iblis jalan satu-satu untuk menghancurkan diri kita adalah dia ingin merusak hati kita, pikiran kita. Iblis tidak ingin hati kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita, sehingga diri kita jauh dari Tuhan. Itu yang pertama. Dia menghancurkan dengan cara yang kita lihat tadi, dengan melalui hati kita, sehingga kita tawar hati. Yang kedua, cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Yang kedua, melalui perasaan kita. Iblis ingin selalu menyebarkan benih di diri kita masing-masing, yaitu benih perasaan ketakutan, benih perasaan kecemasan, benih perasaan keraguan, membuat diri kita tidak percaya dan ragu-ragu akan kasih Tuhan dan pemeliharaannya. Hingga sering kita bertanya kepada Tuhan, jika Tuhan mengasihi aku, jika Tuhan memeliharaku, mengapa diriku terjadi masalah ini dan itu? Masalahku ini tidak selesai-selesai. Di mana kasih-Mu? Di mana pemeliharaanmu kepadaku? Tuhan, Tuhan, sering kita berteriak. Karena kita tahu, kita punya perasaan seolah-olah Tuhan jauh dari hidup kita. Setan membuat anak-anak Tuhan harapannya kandas dan berkecewaan kepanjangan dengan Tuhan. Dan membawa kita pelan-pelan untuk kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Karena itu, jika kita punya perasaan atau prasangka buruk kepada Tuhan, disebabkan kita menuduh bahwa Tuhan tidak sanggup memelihara hidup kita lagi. Jika ini ada di hati kita dan di perasaan kita, mulai saat ini kita harus stop dan bertobat. Perasaan kita yang negatif ini kita harus buang jauh-jauh. Dan jangan beri tempat kepada iblis di perasaan kita, sehingga dia menguasai hati dan perasaan kita, membuat kita tertipu dan dibodohi oleh si jahat dan oleh si iblis penipu itu. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah yang dimaukan, yang harus kita lakukan adalah dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, tetaplah percayakan janji Tuhan, terus berdoa, terus menyembah Tuhan, terus berkatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi diri kita, dan mempersilakan Tuhan melakukan bagiannya di kehidupan kita senantiasa.
Bagaimana mungkin pribadi Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang telah mengorbankan nyawanya dan mati bagi kita, apakah dia tega membiarkan diri kita di dalam keadaan miskin, di dalam sengsara? Apakah Tuhan akan biarkan hidup kita dengan bermacam-macam masalah? Saya rasa semua itu tidaklah mungkin, karena Bapa di sorga sangat mengasihi kita dan sangat peduli kepada kita semuanya, dan juga pada keluarga kita. Janganlah setan mendapat keuntungan di dalam masalah yang terjadi hidup kita ini. Ingatlah, Tuhan sangat mengasihi kita. Rancangannya di diri kita selalu rancangan sejahtera. Kebaikannya selalu ada dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan masa depan yang penuh dengan sukacita, dan masa depan yang penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Yang ketiga, cara iblis untuk menghancurkan diri kita yang ketiga itu melalui pikiran kita. Rasul Paulus mengatakan pada jemaat yang ada di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bahkan di Filipi 2 ayat 5 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena itu banyak orang mengaku dirinya orang Kristen, mengenal Tuhan, namun pola pikirnya seperti orang dunia, bahkan lebih rusak dari orang dunia. Inilah kita sebagai orang mengaku orang percaya, menjadi orang Kristen, kita harus mempunyai pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pola pikir kita seperti orang dunia, bahkan lebih rusak dari orang dunia. Kita harus berubah. Setan sangat senang dan sangat bersukacita jika orang Kristen punya pola pikir duniawi. Setan akan menghancurkan diri kita dengan memasukkan pola pikir yang kotor, yang jahat, yang hanya memikirkan diri kita sendiri, dan memasukkan pikiran kita dengan melalui acara-acara, video-video porno, melalui kejahatan dari dunia pemfilman, yaitu pembunuhan, perampokan, dan lain-lainnya, dan kehidupan kita nyata di dunia banyak persoalan yang kejahatan-kejahatan. Sebagai pedagang atau kita sebagai karyawan, kita dibujuk oleh setan melalui pikiran kita untuk melakukan kejahatan, penipuan, tindakan tidak jujur, atau korupsi di kantor kita. Bahkan iblis ingin diri kita punya mindset yang jahat setiap hari agar kita bertindak di luar kebenaran firman Tuhan, sehingga tindakan dan perbuatan kita sangat memalukan Tuhan kita. Karena itu setiap pagi kita harus melakukan bersaat teduh dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan membersihkan pola pikir kita dari kejahatan dunia ini. Dengan berdoa, membaca firman Tuhan sehingga pikiran kita diperbarui, sehingga diri kita berpikiran seperti Yesus. Tuhan mengharapkan sebagai anak-anaknya kita punya pikiran diperbarui sehingga diri kita berpikiran seperti Yesus. Yang keempat, cara iblis ingin menghancurkan diri kita yang keempat melalui perkataan kita. Apa yang kita perkatakan dapat membangun orang lain dan juga dapat menghancurkan orang lain. Karena itu hati-hatilah dengan perkataan kita. Hati-hatilah dengan lidah dan mulut kita. Hati-hati. Tuhan ingin agar kita menjaga lidah dan mulut kita. Karena perkataan kita dapat mengucapkan kutuk dan berkat buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Jangan keluarkan perkataan kotor dari mulut kita, karena perkataan kotor bukan saja diartikan jorok,
Tetapi perkataan kotor, jorok disamakan dengan perkataan yang negatif. Perkataan negatif dari mulut kita disamakan dengan perkataan kutuk untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Hati-hati. Contohnya, yang positif, Tuhan akan memberkati diriku dan tubuhku sehat selalu. Keluargaku menjadi berkat untuk orang banyak. Dan aku banyak menangkan jiwa untuk Tuhan. Itu yang positif. Kalau yang negatif, mulut kita mengatakan, rasanya aku akan sakit hari ini. Aku sial hari ini. Biar mampus lu. Dan lain-lainnya. Itu kata-kata yang negatif. Semuanya akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita kata-kata yang negatif. Maka kita perlu berkata-kata yang positif. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya memperoleh kasih karunia. Supaya mereka mendengarkan perkataan kita yang baik, sehingga memperoleh kasih karunia. Itulah yang Tuhan mau. Mereka mendengarnya, memperoleh kasih karunia, sehingga mereka mau datang dan menerima Yesus Tuhan. Karena mendengar kata-kata kita yang positif, yang menyenangkan hatinya. Iblis sangat suka jika kita berkata yang negatif kepada orang lain. Sehingga orang yang mendengarnya menjadi sakit hati, dendam, marah, kepahitan, melukai hatinya, sehingga menjadi akar yang pahit buatnya, dan diri kita menjadi batu sandungan di dalam kehidupannya. Makanya perkataan kita ini akan menjadi batu sandungan dan juga menjadi berkat kalau kita berkata yang positif. Kalau kita mengatakan yang negatif, banyak orang kepahitan dan membuat mereka sakit hati pada kita. Makanya hati-hati dengan lidah dan mulut kita. Hingga iblis diuntungkan kalau kita banyak menyakiti hati orang. Orang itu marah, tersinggung, tidak ingin mengenal Tuhan gara-gara kita. Iblis yang diuntungkan. Melalui perkataan kita, banyak orang jadi kecewa dengan kita. Sehingga mereka tidak mau mengenal Tuhan. Dikenakan kita sebagai orang Kristen tidak menjadi contoh yang baik. Inilah yang menguntungkan iblis. Karena itu berhentilah mengucap kata-kata kutuk yang menyakitkan dirinya seseorang. Karena itu keluarkanlah dari mulut kita kata-kata berkat. God bless you. Kamu adalah orang dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Kamu adalah orang pilihan Tuhan. Itulah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari untuk menjadi orang bersemangat, mempunyai harapan, dan orang itu percaya akan Tuhan. Di Yoel 3 ayat 10b mengatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Karena mereka semangat mendengar kata-kata kita. Dia katakan, aku ini pahlawan. Tuhan mau memakai mulut kita menjadi berkat untuk orang lain. Dan juga untuk memberkati banyak orang. Tuhan juga ingin memakai mulut kita untuk mengikat setan sesuai firman Tuhan katakan. Apa yang kita ikat di dunia ini terikat juga di surga. Makanya kuasa kegelapan si iblis kita bisa ikat oleh kuat kuasa Tuhan. Sehingga setan-setan itu tidak bisa melakukan yang kegiatan dia di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya memperoleh kasih karunia. Tadi saya katakan bahwa mendengarnya memperoleh kasih karunia di Efesus 4 ayat 29. Mereka mendengarnya memperoleh kasih karunia sehingga mereka mau datang dan menerima Tuhan Yesus. Dan dengan memakai nama Tuhan Yesus kita dapat usir dan kita dapatkan patahkan, kita dapat hancurkan kuasa si setan melalui perkataan kita. Karena itu jangan mulut kita mengikat diri kita sendiri dengan kata-kata kutuk buat diri kita sendiri, tetapi pakailah mulut kita untuk menghancurkan kuasa si iblis. Apa yang keluar dari mulut kita selalu memuliakan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, cara iblis menghancurkan diri kita ialah melalui tubuh jasmani kita. Melalui tubuh jasmani kita. 1 Korintus 6 ayat 19.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Berarti jika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, pasti diri kita akan menjalankan kebenaran demi kebenaran, dan tubuh kita menjadi sehat, dan jalan hidup kita diberkatin. Karena kita harus sadar bahwa diri kita adalah bait Roh Kudus, maka hidup kita harus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Setiap malam tubuh kita dikuduskan, diberikan kesehatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu rawatlah tubuh kita. Artinya merawat tubuh kita bukan hanya banyak berolahraga, bukan hanya makan vitamin yang baik dan dengan makan yang bermutu untuk kesehatan tubuh kita, tetapi kita harus hidup kudus, dan melalui tubuh kita nama Tuhan dimuliakan. Kita hidup kudus, melalui tubuh kita nama Tuhan dimuliakan. Artinya dengan mulut tubuh kita tidak berbuat dosa atau berzina, berbuat jahat, memukul orang, atau berkata-kata kasar melalui tubuh kita, mulut kita. Ingatlah bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi, karena tubuh kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya dan tubuhnya waktu dia mati di kayu salib. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah kudus. Karena itu persembahkan tubuh kita yang kudus, yang berkenan untuk disembahkan kepada Tuhan, sehingga menjadi ibadah kita yang sejati. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, setan ingin menghancurkan agar tubuh kita tidak lagi menjadi bait Roh Kudus, tetapi menjadi baitnya setan. Disebabkan tubuh kita sangat kotor, karena perbuatan kita penuh dengan kenajisan selalu. Maka hati-hati, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, jangan menjadi bait setan. Karena kita berbuat kotor, perbuatan kita penuh kenajisan, sehingga setan suka tinggal di dalam diri kita. Karena itu jadikanlah dengan sungguh-sungguh tubuh kita menjadi bait Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jadilah dengan sungguh-sungguh tubuh kita menjadi bait Tuhan yang kudus, dan memuliakan Tuhan melalui tubuh kita yang berkenan dan yang kudus. Karena itu jagalah 5 hal yang ada di diri kita yang ingin dijadikan pintu masuk oleh iblis untuk menghancurkan diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Pertama adalah melalui hati kita. Jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kedua, melalui pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi rusak. Hati-hati pikiran kita diganggu oleh setan. Dan juga melalui perasaan kita. Dengan perasaan kita seolah-olah menuduh Tuhan tidak mengasihi kita. Yang keempat, melalui perkataan kita. Lidah, bibir, mulut kita ini bisa mengeluarkan kata berkat dan juga mengatai kata kutuk. Hati-hati melalui perkataan kita. Jagalah perkataan kita dengan kata-kata yang menyejukkan hati orang dan memberkatin Tuhan dengan jiwa-jiwa, karena mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat dengan perkataan kita. Yang kelima, melalui tubuh kita. Biarlah tubuh kita ini jangan kita pakai untuk buat kotor, buat kenajisan dan berzina. Melalui tubuh kita ini kita memuliakan Tuhan. Inilah ibadah sejati. Melalui mulut kita, melalui tubuh kita nama Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Jadi saya ulang lagi, melalui hati kita iblis bisa menghancur hidup kita melalui hati, melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui perkataan kita, dan melalui tubuh kita. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam nama Yesus kami serahkan semua Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak-Mu di dalam tangan Engkau. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengangkat mereka naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Diberkatin waktu mereka keluar, diberkatin waktu mereka masuk, dan Tuhan menyinari dia dan menolong dan memberkatin kehidupannya. Apa yang dikerjakan Engkau buat sukses dan memuliakan Tuhan. Berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkatin
mereka semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas lawatan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Yusuf Lofsi. Melalui firman-Mu, kehidupan kami rindu diubahkan dan dibaharui. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.